Ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat keracunan. Diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare usai menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tak layak konsumsi. Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan. Diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan jadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapat anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara. Pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya. Dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada.
Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Pemirsa, stasiun televisi kebanggaan Indonesia RCTI dengan bangga memperkenalkan sinetron terbarunya berjudul Gober Paris Van Java. Gala premier sinetron tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Suasana penuh keceriaan mewarnai acara nonton bareng sinetron Gober Paris Van Java yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin, bersama kru dan para pemain sinetron di salah satu hotel di Kota Bandung. Sinetron komedi produksi MNC Pictures ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang tukang ojek online yang tetap semangat berjuang mencari kebahagiaan meski hidup dalam keterbatasan. Erwin mengajak seluruh warga Bandung untuk bisa menonton Gober Paris Van Java karena pemainnya banyak asli orang Bandung, kata Mang Ijun dan lain-lain. Tentunya mudah-mudahan kami mendoakan film ini semakin ramai, semakin banyak ditonton dan semakin sukses ya. Kemeriahan nonton bareng sinetron yang disutradarai Acung ini juga mendapat respon positif dari masyarakat dan para penggemarnya saat nonton bareng di Cafe YBF Kota Bandung. Jadi memang apa yang namanya kita berharap dengan satu sinergi dan juga harmoni yang kita bangun bisa menular ke penonton ya? Penonton, insya Allah disukai oleh semua. Penerimaan teman-teman di sini juga kan alhamdulillah ya responnya positif ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menghibur. Menurut aku pribadi, film ini tuh bukan hanya untuk menangkap komedinya aja. Buat ibu yang memperjuangkan dua anaknya, dia sampai untuk ngegober untuk nyari nafkah untuk kedua anaknya. Sinetron Gober Paris Van Java tayang setiap hari di stasiun televisi kesayangan pemirsa Indonesia RCTI setiap hari pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.